Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan lanjut untuk merecap serial The End of the Fucking World season kedua. Untuk kalian yang mungkin baru menemukan video atau channel ini, saya sarankan untuk menonton season pertamanya terlebih dahulu, agar kalian dapat lebih memahami cerita dari serial ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita series The End of the Fucking World season kedua. Pada awal film, kita diperlihatkan beberapa cuplikan singkat yang terjadi di season pertama dari serial ini. Lalu, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Bonnie yang pada saat itu sedang membeli sekaleng minuman di sebuah minimarket yang ternyata dijaga oleh teman lamanya yang bernama Ray. Dari pembicaraan singkat antara Bonnie dan juga Ray, kita mengetahui bahwa sebelumnya Bonnie telah dijebloskan ke penjara karena melakukan pembunuhan yang disengaja. Setelah itu, Bonnie lalu berjalan pergi dan masuk ke mobilnya. Di sana, ia mengambil sebuah buku yang tampak tidak asing bagi kita. Dan saat ia membuka buku tersebut, kita bisa melihat bahwa di dalamnya terdapat foto Alisa yang terlihat diambil dari sebuah koran. Setelah itu, kita dibawa ke cerita masa kecil Bonnie, di mana sejak kecil ia dididik dengan cukup keras oleh ibunya agar bisa masuk ke sebuah universitas. Ketika usia Bonnie mencapai 17 tahun, ayahnya ternyata dipecat oleh perusahaan tempat ia bekerja. Namun karena ayahnya tidak ingin hal tersebut diketahui oleh keluarga kecilnya, maka ia tetap beraktivitas seperti biasanya. Suatu ketika, ibu Bonnie mengetahui hal tersebut, sehingga ia kemudian menjadi sangat marah. Ayahnya kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan sejak saat itu, ibu Bonnie mulai mendidiknya dengan lebih keras lagi. Seperti halnya ketika ia menemukan lipstik baru yang dibeli oleh Bonnie. Menurut ibunya, wanita yang menggunakan lipstik bukan merupakan wanita yang baik. Ia lalu menyuruh Bonnie untuk menelan lipstik tersebut. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Bonnie yang saat itu telah bekerja sebagai petugas perpustakaan di sebuah kampus. Saat ia hendak pulang ke rumah, ia terhenti ketika melihat sebuah pengumuman mengenai kelas filsafat, di mana ia kemudian iseng untuk menghadiri kelas tersebut. Padahal, ia tidak berstatus sebagai mahasiswi di kampus tersebut. Kelas filsafat pada saat itu dibawakan oleh seorang dosen yang tentu saja tidak lagi asing bagi kalian yang menonton series ini dari season pertama. Dia bernama Cliff. Di hari pertama ia mengikuti kelas yang dibawakan oleh Cliff, Bonnie menjadi sangat terpukau dengan tampang dan cara mengajarnya Cliff, sehingga ia kemudian mulai terus mengikuti kelas Cliff hari demi hari. Suatu ketika saat Bonnie sedang merapikan sekumpulan buku di rak perpustakaan, Cliff kemudian muncul dan menghampirinya, di mana ia lalu menghina Bonnie bahwa ia hanya seorang pekerja di perpustakaan dan tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelajaran yang dibawakan oleh Cliff. Setelah memperingati Bonnie untuk tidak menghadiri kelasnya lagi, Cliff lalu segera pergi dari perpustakaan. Setelah kepergian dari Cliff, Bonnie yang merasa kesal kemudian pergi ke papan pengumuman, yang di mana ia lalu mengambil poster bergambar Cliff dan kemudian membawanya ke sebuah tempat. Tak lama dari itu, Cliff kemudian datang ke perpustakaan dengan membawa poster yang penuh dengan kotoran. Cliff setelah itu menanyakan, apakah Bonnie yang melakukan hal tersebut? Dan Bonnie kemudian dengan berani mengatakan bahwa memang ia yang melakukan hal tersebut. Setelah itu, Cliff justru terkesan dengan keberanian yang ditampilkan oleh Bonnie. Ia kemudian memberikan ia izin untuk mendatangi kelasnya lagi, namun dengan satu syarat khusus, yaitu Bonnie harus minum bersama dengan Cliff seminggu sekali di rumahnya. Di malam harinya, Bonnie dibawa ke rumah Cliff oleh Cliff sendiri menggunakan mobilnya. Rumah ini tentu tidak asing lagi bagi kalian yang menonton alur series ini dari season pertama. Bonnie kemudian mengikuti Cliff untuk masuk ke dalam rumah pribadinya. Di dalam sana, Cliff menuangkan segelas bir dan kemudian membawakannya kepada Bonnie untuk mereka minum bersama. Setelah itu, Cliff lalu membuka perbincangan dengan menanyakan beberapa hal pribadi yang tidak dijawab oleh Bonnie sama sekali. Sehingga pembicaraan kemudian dialihkan tentang alasan Bonnie yang menghadiri kelas yang dibawakan oleh Cliff.
Setelah pembicaraan singkat tersebut, Cliff lalu mulai mendekati Bonnie, di mana kita bisa menyaksikan sendiri mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika semuanya telah usai, Cliff lalu membukakan pintu rumahnya untuk Bonnie dan memberikan sejumlah uang untuk digunakan oleh Bonnie agar dapat menaiki taksi dan pulang ke rumahnya. Setelah kejadian tersebut, Bonnie lalu mulai sering mengikuti kelas Cliff dan semakin sering pula minum bersama dengan Cliff di rumahnya. Suatu ketika, Bonnie saat itu baru saja pulang dari rumah Cliff. Cliff, yang saat itu sedang sendirian, kemudian telah memegangi sebuah gelas minuman. Setelah itu, ia membuka sebuah lemari kecil dan mengambil kamera yang berada di sana. Kemudian, kamera itu ia bawa bersama dengan minumannya ke sebuah kursi sofa, yang dimana di kursi sofa tersebut, Cliff membuka kameranya dan menonton beberapa tayangan kekerasan yang diyakini dibuat oleh dirinya sendiri. Suatu hari, Cliff mengunjungi Bonnie di perpustakaan, di mana ia minta Bonnie untuk menemuinya besok malam di rumahnya seperti biasa. Namun, Bonnie mengatakan bahwa besok malam, seseorang telah mengajaknya untuk makan malam, sehingga jika Cliff tidak keberatan, pertemuan mereka bisa diadakan malam ini saja. Namun, Cliff menolak, dan memaksa Bonnie untuk membatalkan kegiatan makan malamnya bersama dengan seseorang yang dimaksud oleh Bonnie, agar mereka bisa bertemu di rumah Cliff besok malam. Setelah Cliff pergi meninggalkan Bonnie, ia lalu merasa penasaran tentang alasan Cliff menolak untuk bertemu di malam ini, sehingga ia lalu pergi untuk mencari tahu dengan menyewa sebuah taksi ke rumah pribadi Cliff. Setibanya Bonnie di depan rumah Cliff, ia melihat seorang wanita yang sudah berada di rumah Cliff dan minum bersama, seperti yang dilakukannya dengan Bonnie ketika ia pertama kali berkunjung ke rumah Cliff. Bonnie setelah itu menunggu di depan rumah Cliff dengan bersembunyi di salah satu mobil pribadi milik Cliff, hingga wanita yang tadi ada di rumah Cliff kemudian pergi. Bonnie setelah itu mengambil sebuah batu dan kemudian memecahkan kaca mobil Cliff dengan batu tersebut, yang kemudian membuat Cliff terkejut dan langsung keluar dari rumahnya. Setelah itu, Cliff lalu membawa Bonnie untuk masuk ke dalam rumahnya, di mana ia lalu menceritakan tentang wanita tersebut yang katanya jatuh cinta kepada Cliff, sehingga ia berusaha untuk mendekatinya. Cliff mengatakan bahwa wanita tadi telah mengancamnya untuk memberitahu orang-orang bahwa Cliff telah menganiayainya jika Cliff tidak mau menerima cintanya. Setelah mendapatkan pengakuan dari Cliff, Bonnie lalu keluar dari rumah Cliff dengan perasaan yang sangat kesal dan juga marah. Keesokan paginya, Bonnie mulai mengamati wanita tersebut dari dalam mobilnya. Saat wanita tersebut sedang berolahraga, dari belakangnya, kita bisa melihat mobil Bonnie yang melaju ke arahnya dan langsung menabraknya hingga kemudian ia tewas seketika. Setelah menabrak wanita tersebut hingga tewas, Bonnie lalu dijebloskan ke penjara atas tindakannya itu. Di dalam sana, ia mendapatkan sebuah surat dari Cliff, yang kemudian membuat Bonnie menjadi semakin percaya diri dan juga yakin bahwa Cliff sangat mencintainya. Setelah itu, Bonnie mulai menuliskan sebuah surat untuk Cliff. Surat tersebut terlihat dimasukkan ke kotak pos milik Cliff yang saat itu sudah sangat penuh. Pada saat itu pula, kita bisa mendengar suara dari Alisa dan juga James yang pada saat itu juga baru tiba di rumah Cliff. Everywhere, so no cleaners to worry about. Post, at least a week's worth. Is breaking and entering the best way of lying low? Beberapa hari kemudian, surat yang dikirimkan oleh Bonnie ini dikembalikan kepada Bonnie tanpa alasan, hingga kemudian dia mengetahui bahwa Cliff terbunuh di rumahnya, yang membuat kita bisa mendengar suara teriakan Bonnie dari luar penjara. Setelah itu, kita dibawa ke timeline terkini, di mana Bonnie memegangi surat yang dikembalikan itu, sambil memegangi sebuah buku yang di dalamnya ada foto dari Alisa. Kemudian, Bonnie terlihat mengambil pistolnya dan bergerak ke sebuah rumah yang adalah rumah dari Alisa. Setelah itu, cerita kemudian berakhir dan akan dilanjutkan ke episode 2. Sekian untuk video kali ini. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.